Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Sekeliling Kita. Mungkin sahabat semuanya sudah lama tidak menonton upload terbaru dari video kami, dikarenakan ada suatu hal yang mana kita tuh mempunyai kesibukan tersendiri. Dan alhamdulillah pada saat kali ini kita bisa membuat sebuah video, karena ini ada referensi, ada yang mengirim pesan, ya, mengontak kita ya. Jadi ini ada satu keluarga ya, yang mana ini katanya si keluarga ini seperti ada masalah. Ada masalah. Terus seperti ada gangguan itu yang di luar wajar gitu. Akhirnya mereka mengontak tim Sekeliling Kita untuk menganalisa, terus ini sebenarnya ada apa gitu yang soalnya dari masalah tersebut ya, banyak keganjilan yang gak biasa gitu. Ini sempat ada obrolan juga tadi ya, tapi mungkin supaya yang pemirsa mengetahui juga, mungkin kita akan tanya-tanya dulu ke ini namanya siapa? Kenalin dulu. Dani. Oh ya, ini Bang Dani dan ini istrinya ya? Ya. Siapa? Oh, kirain Susi. Kita cari tahu dulu, kita dengerin masalahnya dari Mas Dani sendiri ya. Kita simak, terus nanti kita coba menggali ya. Kalau bahasa Sunda mah kita impleng, dan di sini kita hadir full tim. Cuman satu yang nggak hadir, Bang Maulana. Di sini ada sang mediator Bang Yuda, dan juga ada sang ahli supranatural Kang Iman. Tapi nanti ya, nanti kita akan panggil. Nah, sebelumnya kita akan dengarkan dulu masalahnya ya. Kejanggalannya seperti apa. Kita bisa mulai, Bang Dani. Ya. Coba ceritakan. Ya, Dari awal aja. dari awal. Ya, waktu dulu, ya kemarin lah, 1 bulan atau 2 bulan ke belakang, istri saya pernah sakit cuman gitu, kena, meskipun dia udah dikasih obat dari dokter, tetap gak sembuh gitu. Pas ya ada orang tua yang ngasih tahu, harus, kata orang Sunda, harus disebor lah gitu. Karena kan sakitnya apa sakitnya? sakit mukanya ya gatal-gatal gitu. Dikasih obat di dokter, kok mempan gitu, nggak ada khasiatnya. Ya kata ada orang tua bilang, ya udahlah, kalau kata orang Sunda disebor aja gitu. Saya coba, alhamdulillah mending gitu, nggak kayak sebelumnya gitu. Cuman yang jadi kejanggalannya, kok kenapa pakai obat jadi dokter nggak bisa sembuh, tapi kalau pakai air doa sembuh gitu. Yang katanya emang cuman di muka atau semua badan gitu gatal, tapi pas saya garuk gitu, harusnya kan kalau gatal itu ada bekas luka gitu ya, tapi ini nggak ada sama sekali, walaupun saya udah digosok kayak gimana juga gitu. Mungkin ada bentol. Nggak ada bentol. Di muka gak ada bentol. Tapi di muka doang, di muka doang. Bentolnya kecil gede? Ya pada kecil banyak. Bintik-bintik. Berentus gitu ya. Berentus. Tapi kan kalau katanya kosmetik, tapi saya nggak pakai apa-apa gitu. Biasa, cuman pakai yang biasa doang. Yang sering dipakai gitu. Selain itu mungkin ada lagi gak? Paling ya gitu sih, waktu ada teman main ke sini, dia bilang nggak betah kalau diem di ruangan sebelah, katanya gitu. Tapi masih di rumah sini juga? Iya, ini di ruang tengah kan, di ruang tengah kan sana gitu kan, di situ cuma buat nongkrong. Di dalam, kalau waktu pindah ke dalam dia
kok Pak nggak enak gini tempatnya, ada yang nungguin kata teman. Mm-mm. Tapi teman itu apakah orang biasa-biasa atau dia punya kerjaan? Ya gitu, dia ada kelebihan gitu, dia bisa lihat lah gitu. Emang waktu itu sosok seperti apa yang teman Iya, pada walau-walau lihat? gitu ya. Saya juga kata teman ada Assalamualaikum. Ya gitu. Ya yang suka itu yang suka. Emang lagi ngapain yang dia lihat? Ya, Sosok itu lagi ngapain? Lagi ya, diam atau diem, gimana? karena diem Ngeliatin ya. ngeliatin kita Di sana. di ruangan sebelah sana. Maksudnya menurut dari cerita yang tadi kita dengarkan, memang sih kalau didengar dari segi penyakit itu agak di luar nalar ya. Soalnya sama medis tidak kunjung sembuh, tapi tatkala dipakai air doa atau biasa disebut dengan bahasa disebor itu sembuh. Emang hakikatnya itu dari Allah ya. Iya, iya. Jodoh gitu, mungkin jodohnya sama air doa itu. Dan sekilas di cerita yang lain ada temannya merasakan hal yang aneh juga. Ya tapi ya itu ya. Tapi secara lahir memang itu memang penyakit. Di luar nalar. Kalau penyakit itu sih biasa gitu ya kayak gitu. Tapi kalau udah ke dokter atau ke pakai obat gak sembuh-sembuh, terus dia pergi ke orang bisa terus sembuh, ya itu memang gak wajar sekali ya. Terus yang dilihat dari teman Pak Dani tadi ada sosok di belakang. Nah itu yang mungkin nanti sebentar lagi akan kita gali. Sebenarnya itu negatif atau ya biasa-biasa aja gitu ya. Nah itu yang harus kita telusuri. Sebenarnya maksud dari sosok itu menampakkan diri itu untuk apa? Apa dia mau ada niat jahat atau cuman emang dia tuh lebih dulu di sini gitu. Cuman ingin Interaksi. Mengenalkan Iya, gitu bahwa di mengenalkan sini bahwa tuh ada ada dia, dia. gitu. Soalnya kan di sebuah tempat pasti selalu ada lah ya. Karena kita itu hidup tuh sebenarnya berdampingan sama yang makhluk lain. Walaupun itu tak kasat mata, cuman sebagian orang ada yang bisa melihat, ada yang enggak. Nah kita tanya lagi ya ke Pak Dani. Nah itu kan tadi teman Pak Dani lihat sosoknya seperti wewe gitu ya. Nah ini Pak Dani sendiri ini apakah pernah melihat sosok itu atau Kalau cuman Merasakan Enggak, hal yang kalau gimana? untuk melihat sih enggak, tapi kalau untuk merasakan emang benar. seperti Soalnya, apa? Iya seperti kan kalau alam gitu ya. Kan seperti anak saya kok bisa dia nyaman sendiri main gitu kan, anteng-anteng aja seperti orang kalau ada Kayak ada yang kecil. ngasuh Iya gitu. gitu, kata yang nemanin gitu kan. Kalau namanya orang kecil kan kalau sama temannya lagi sepatutnya sepapat main. sama dia ya Iya, gitu kan. lagi main kan. Lagi main kan dia suka biasa gitu, enak, nyaman kan gitu, nggak terasa terganggu. Terkadang jadi gitu anak saya kok sendiri bisa nyaman gitu kok. Tapi nggak pernah bilang anak. Nggak pernah. Pernah bilang Pernah bilang ya. Oh pernah bilang. Nah, coba. ada gini, pernah bilangnya mama kalau bahasa Sunda ada jurik di sana di WC. Oh, di WC. Gitu takut kayak gitu, udah jangan dilihat kata mama teh, tidur aja udah emang beberapa kali. Itu biasanya bilang seperti itu teh waktu pas malam hari. Seringnya gitu. Malam hari. Soalnya pasti teteh mungkin apa namanya kaget pas Iya, anak bilang gitu ya. kaget enggak ya nggak enak gitu, takut kenapa-napa gitu, ngegangguin. Tapi setelah kejadian dari pertama misalkan sakit terus merasakan hal yang aneh, ketambah diyakinkan sama berkunjungnya seorang teman juga merasakan hal yang aneh, pernah nggak misalkan mencoba mengobati atau apa namanya bubar Ikhtiar gitu ya. ya ikhtiar narekahan kalau bahasa Ya. Sunda Udah. pernah. Udah Hasilnya gimana?
sedikit-sedikit lumayan gitu, ada perubahan gitu. Ya. Kalau di sini mah gitu kan tempat, kan dulu saya di rumah mama sama Oh. di sana. Ya. Di mana, daerah mana? Jayanti. Sebetulnya tempatnya. Hah? Oh, pas pindah ke sini udah berapa lama? Udah hampir 8 bulan. 18 bulan. 8 bulan. Udah kerasa gitu enaknya. Cuman waktu pindah ke sini lumayan langsung ada Kalau perubahan. Teteh sendiri itu pernah lihat? Enggak, Oh belum pernah ya. Cuman ngerasain teman, ya, teman cuma cuma jadi, temen. sebenarnya yang ngelihat sosok-sosok itu hanya temannya Pak Dani sama mungkin tadi anaknya ya, yang katanya itu ada jurik. Ya jurik itu kalau bahasa Indonesia itu hantu. Jadi anaknya yang sering lihat itu ya. Tapi di apa? Ya, Di iya. kamar mandi ya, di air. Tapi si tetehnya sama Pak Daninya cuman merasakan doang sih, cuman efeknya itu, jadi ke si tetehnya itu ada ya semacam tadi gatal-gatal gitu kan. Pak Dani juga apa? Sama juga Ya, dia sama. juga gatal-gatal. Oh sama ya. Sama. Masih mediasi. Ya, kita coba apa namanya? Lihat dulu gimana, apakah sosok itu berbahaya atau mempunyai niat jahat, ataupun cuman dia emang lebih dulu diam di sini. Untuk lebih jelasnya kita panggil dulu Kang Iman. Ya, Kang Iman. Baru masuk gitu. Baru masuk. Dan Kang Yuda juga. Sama kan udah. Sehat sekali. Nah gitu Kak Iman. Mungkin tadi Kak Iman juga udah dengar ya di sebelah tentang masalah-masalah yang dialami sama Mas Dani sama keluarganya tatkala mereka memulai pindah rumah ke sini. Banyak hal-hal yang ganjil yang mungkin bisa di luar dari logika yang mereka alami. Mulai dari tadi gatal-gatal agak sembuh-sembuh kan. Terus pas dia ke orang bisa, terus ya alhamdulillah sembuh. Itu sebenarnya kenapa bisa begitu gitu kan? Apakah ada yang sirik atau gimana itu? Kalau dari misalkan pas pertama kayak tadi kayak yang sakit, apalagi sampai gatal-gatal, emang kayak ada yang nggak suka sama satu keluarga ini. Jadi mungkin nyuruh orang lain buat ngerjain. Tapi pas Kang Iman masuk ke sini, ke ruangan ini, apakah merasakan hal yang beda? Saya merasakan Saya kalau saya dingin pas saya masuk ke sini. nggak enak sih, dingin sama Saya masuk ke sini. nggak enak. Benar, hawanya beda. Kedengarannya itu. Pasti Bang Iman merasakan. Nggak nyaman sih. Pas saya masuk ke sini, lihat Kang Iman, saya langsung senyum tadi. Langsung suruh deteksi teh. Coba Kang Iman, mungkin aura-aura yang paling besar di sini di mana? Menurut penerangan Kang Iman. Kalau ini yang paling dominan, paling besar ya, samping ini Di di belakang sini. saya, Hmm. sama di kamar mandi paling. Habis kamar mandi depan Oh, di depan ada sosok-sosok yang seperti apa yang Kang Iman lihat dari penerangan Kang Iman? kalau di kamar mandi ya cewek biasa. Kalau di Betul. Berat pisan tunduk berat nih kamu lihat kan kecil lah. Ini coba kapok. Tadi Kang Yuda minta dikat dulu ya. Dia injak ke air soalnya dia
merasakan respon dari aura yang sangat berat di pundaknya. Dia langsung ke air, katanya agak mual juga. Mungkin itu seperti yang dikatakan Kang Iman tadi. Saya agak merinding, sumpah tuh lihat. Merinding. Jadi aura yang paling besar itu dari belakang. Nah kebetulan yang di belakang ini memang yang dibelakangi oleh Kang Yuda tadi ya. Makanya saya tadi dari pertama pindah. Makanya langsung pindah. Kalau yang di depan Emang efek dari belakang benar. auranya kuat. Kita coba panggil dulu Mas Daninya ya. Ya. Mas Dani. Dan Baik. Oh, tadi kan Bang Yuda langsung merasakan hal yang berat gitu dari energi yang ada di sini. Memang ada yang gak biasa gitu di sini. Sampai dia langsung ke air karena pundaknya terasa sangat berat. Dan tadi kata Kang Iman bahwa ini tuh ada dorongan dari Dari belakang. Dari pohon sebelah. Emang ini rumahnya masih rumah Bang Dani yang belakang atau bukan? Bukan. tapi ini rumah sebelah ini. Iya. Langsung coba mediasi. Jadi ternyata nih aura yang besar ini yang dari belakang Kang Iman ini ternyata ini bukan rumahnya Pak Dani, bukan, melainkan rumah dari orang lain, ya tetangganya. Ini sangat menarik sekali kayaknya ya. Nah, kita akan gali lagi lebih Sebenarnya dalam. apa ini ya? Ya. Nah, Kang Yuda, kenapa tadi kalian merasakan apa? mohon maaf ya tadi sempat permisi dulu sebentar karena ada ada dorongannya berat banget, kerasa ke pundak. Makanya saya tadi minta permisi dulu sebentar, nggak kuat banget tadi, nggak bisa ketahan. Langsung ngerespon. Jadi kayaknya yang barusan Kang Iman bilang Iya. yang ada di sini ya. Iya. Seperti itu. Itu anggap aja itu sambutan ya, Sambutan buat kita. Ini cukup menarik, saya sangat menarik nih. Sebenarnya sebelum kesini saya tuh ngantuk. Cuman dengar cerita dan juga lihat situasi di sini langsung membuat mata saya menjadi agak semeringah nih. Kita langsung aja lah. juga kan Ya, penasaran. juga. Mungkin saya boleh nyamarin di mana udah ya. Ya, coba sama Kak Iman. Di sini ada seorang cewek, rambutnya panjang sampai misalkan dia ada di atas bisa nyampe ke tanah, sama juga dadanya besar. Kalau yang di kamar mandi itu cewek, ya kayak kuntilanak. Di depan anak kecil. Kalau yang di WC, yang di kamar mandi itu suka ada ya paling bolak-balik ke pohon pete. Ada pohon pete di sana? Ada di depan. Ke pohon pisang. Kalau yang anak kecil sebelah sananya dikit. Rumah kosong itu ada satu ya. Saya juga sih Ada rumah kosong di sini. ada sebelah. Penasarannya itu bukan satu tuh yang di rumah kosong itu. Ada kakek-kakek. Sama yang sembunyi di sana, yang paling pojoknya ada yang hitam tinggi besar. Tapi Kan yang paling ini yang kira-kira ini yang Kang Iwan sebutin tadi, sosok yang tadi itu emang udah lama tinggal di sini. kalau yang lain ya kalau mungkin yang ini yang satu yang di belakang, yang samping rumah Yang apa, yang lama atau itu kayak bawaan kali ya, bawaan orang. Bukan bawaan sih tapi kepunyaan atau pendamping atau buat menjaga. Kalau yang lain itu emang udah di sini, mungkin ini aja yang satu. Jadi ini yang satu ini auranya besar,
itu berpotensi mengganggu ya. Kalau yang sebelah ini belum tahu ya, nggak tahu kalau misalkan kalau ke USI, kalau yang kan ada cewek yang suka kamar mandi ke pohon pete itu suka keliat, suka nampakin sama keliat sama anak-anak sama anaknya, si tetehnya sama si anaknya. Jadi mau sendiri juga kayak ada temennya, ada yang ngajak main. Tadi kan kita dengar ya tadi penjelasan dari yang punya rumah, Mas Dani. ya Mas Dani, bahwa mereka itu pernah terkena penyakit gatal-gatal. Nah itu sebenarnya efek emang Tempat ya atau gimana itu? Ada efek dari makhluk-makhluk yang ada di sini? kalau yang sampai sakit semua itu bukan, bisa sih ada bisa efek dari tempat, tapi kalau yang saya rasain bukan dari tempat. Kayak ada yang ya biasalah, kalau orang yang Kiriman. ya, kalau orang yang nggak suka sirik, suka gitu kan main belakang, mungkin nantilah dijelasinnya pas Biar lebih tahu ya, lebih ya, jelas ya. daripada saya yang ngomong kan takutnya apa, mending langsung makhluk aja. Tapi saya mau tanya dulu, ini yang ada di sini, apakah sekarang lagi memperhatikan? Ya semuanya memperhatikan, apalagi yang belakang sini kan. Jujur ya, saya kepala berat, sakit sebelah berat, sama ini kayak pundak ini kayak aduh, gak tahu nih yang dirasain sama Kang Yuda gimana rasanya. Ya tadi kan dia udah langsung, malahan Mas sempat permisi dulu. Ya kita langsung aja lah. Ya kita mediasi, kita gali sebenarnya apa yang terjadi dan apa yang membuat istri dari Mas Dani ini sampai sakit seperti itu. Coba Mang Iman langsung aja, bisa hadiran dulu lah, Siap. undang dulu. Siap. Jadi emang ya, yang namanya hidup bersosialisasi itu selalu ada ya yang namanya kurang suka, iri, dengki, hasut terhadap yang lain. Walaupun kita tuh sudah berusaha menjadi orang yang baik ya, tapi selalu ada ya yang seperti itu. Nah sekarang Kang Iman lagi Mau satu ya, kalau bisa bukan kalau bisa, jangan sampai ada yang kosong aja. Iya. Saya sudah diajarin waktu itu, Insya Allah. Makanya saya bisa merasakan pas Soalnya ini yang di sebelah ini beda sih. Nah sebenarnya yang mau dimasukin sosok yang mana? Paling suka ajak main anaknya. Silakan Kang, lanjutkan. Nah ini katanya Kang Iman mau memasukkan salah satu sosok yang ada di rumah ini, yang mungkin sosok itu yang sering dilihat oleh anaknya ya. Nah sini sambil lihat ya, Kang Iman lagi manyem-manyem dan biasa sambil ngerokok garam beremnya gitu ya. Udah stylish banget nih Kang Iman nih. Udah mulai ya, udah mulai.
Maaf. Maaf. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah, menjawab dia nih kayaknya Islam juga nih. Walaupun Semua yang namanya makhluk juga pastilah mentuhankan Allah. Dengan siapa? Dengan siapa? Sareng saha? Punten. Ya, ini dengan siapa? Kami mau tanya tentang keadaan yang ada di sini. lu coba tanya kalau kita pakai bahasa Indonesia dia ngerti nggak? Maaf mengganggu. Kita mau tanya soal yang ada di sini, soal yang dialami sama keluarga Mas Dani dan juga istrinya. Tapi sebelumnya kita mau tahu ini siapa? Abdi mah terus lamin aja cingan ti dia. Katanya dia udah lama berada di sini. Anjen teh sosok seperti kumaha. Sosokna Awewe orang mah ada hanyir itu. Amisnya. Bu amis. Ini lagi PMS kali. Nah, ini sosoknya cewek lagi PMS kali. Rada hanyir gitu. Sok cicing di mana, Cik? Kuring sebal ya, rada sebal. tempat penyicingan abdi mah palidinya. Di WC ya? Itu teh ruangan WC. Yang di sana teh. Yang di WC. Oh iya. Kata Mas Dani itu di WC. Terus beralami di dia. Terus lami bisa Udah 100 tahun. Saya terus jadi bangun karena pista can. satu aja dibangun mungkin terus jadi Ci, yang apa seberat tahun. ayah kan 40.000 tahun langkung makasih. 40.000 tahun. Tapi anjing teu niat ngaganggu atau tapi kumaha. Kayak Gitu punya saya. Tapi eta nosok muncul eta. Nosok tinggal kumurang kalih padani. eta mah Ente lain. Eta ngaganggu berarti atuh emang gitu mah. abdi manteng agak ngomong abdi naresep kemurang kali. Nyanak amang dari janak kemana-mana Ya nuhun aya resep mah. supaya orang kali teh betah cicing di bumi. Anu ulah nemongkeun hungkul atuh meureun gitu. Dia cuman suka sama anaknya Mas Dani. Dia cuman gak ada niat mengganggu ataupun hal negatif. Cuman dia supaya anaknya tuh betah di sini gitu. Tapi kela Ya naon Cik kira anu nyicingan di bumi ya teh sanes abdi unggul seueur malahan mah aya anu bade ngaganggu ke keluarga ieu teh. Coba jelaskan. katanya yang ada di sini tuh bukan sosok dia unggul, bukan sosok dia aja, tapi ada sosok lain, malahan banyak, dan ada salah satu dari mereka yang mempunyai niat jahat dan kiriman dari luar untuk mengganggu yang ada di sini. Ya mungkin keluarga Mas Dani serta istri dan anaknya. Cik biasa disebatkan di mana wae seueur teh. Abdi siarang rencangan yang terang.
sadi ditu. Eta mah hiji makhluk anu ganggu ke keluarga ieu. Magang sosokna kumaha bentukna. Bentuk nama mata budak jadi sieun teh ku eta. Nah, yang ku gede duluan atau awewe atau kumaha? Awewe jangkung gede oge. Banget emang rupa. Eta anu niat jahat ke dia. Bisa dipengalamankeun teh eta. Nya atuh ke keluarga pada nih. Ari abdi mah saukur tiasa cicing moal tiasa nanaon. Di luar batas dia untuk melawan yang ada di sini. Mah eta tengah ganggu ke abdi. Tengusik kenapa nyicingan abdi ti dieu. Eta kiriman anu ti palih ditu teh anu salirana jangkung agung terus istri terus lami dikirim ka dieuna tanapi enggal keneh. Eta mah karek kamari. Tapi ngadangu keluarga Mas Dani istrina teu damang dugikeun ka harateul cenah teh dugi ka sesah ka dokter teu damang-damang wae. Apa cik kumaha eta nah aya sangkut pautna sareng anu di dieu eta teh kumaha Eta ngirimna lewat naon eta? Eta mah kiriman unggul di jalan anu deket. nah masih kena baraya tanapi rencangan deket karena keluarga Mas Dani Pokoknya orang yang dekat aja. sekarang kan kita sujon lagi. Wah bisa nyebutkeun saha dengan ukur ngabejaan. Eta jelema deket di wilayah ieu ya keneh. Nah anjeun atuh teh coba misalkan ngabejaan ke Mas Dani sareng istrina. Ya mangan ukur bisa nemongan ngabudakna. Kakolotna mata bararisa. Nah dikirim mana nah aku bentuk kirim benda atau di jarak jauh atau kumaha anjeun apal teu Bisa yang apal mah. cok caritakeun Tinggal eta di hareup. aya naon dihareup Tinggal eta di hareup tanah pamuragan unggul. dihareup di mana di buruan Di buruan di hareup. Jadi Matak eta jadi peta cicing dia ngaganggu kana keluarga ieu. Jadi memang sumber dari penyakit-penyakit itu memang ada yang dikirim gitu ya. Dan katanya itu berupa tanah dari kuburan yang di apa namanya disebar di depan rumahnya Pak Dani gitu ya. Ini kata si sosok ini nih. Jadi memang benar ya kalau tadi penyakit itu memang tidak alamiah tapi berupa kiriman. di buruana paling mana Bisa ditunjukin nggak? tunjukkeun Tunjukin. paling mana nah kaler tawa kidul Pokona mah eta ti mimiti rek asup ka ieu mah barat.
sebenarnya. Ya jadi bukan semata-mata emang yang ada di sini, tapi ada kiriman. Dan itu bentuknya, jenisnya. Ini bisa di netralkan nggak Kang? Kira-kira pengalaman saya misalkan kalau sampai jalannya lewat tanah Pemuragan itu tuh udah lewat, itu tuh udah termasuk magic tingkat tinggi loh. Si Bisa mah. Bersihan. Ya mohon muka bisa ngabejaan kalau jadi keluarga nyencingan imah ieu. Ikhtiar ngaji. Ngaji dia imah. Salawatan tiap puting. Misalkan gitu kan di samping kan bukan itu lah, misalkan kayak itu bagus, tapi pasti bakal ada efeknya kan. Yang di samping ini gimana ya nyebutnya, bukan orang biasa. Ini sepertinya Kang Iman ini ada sesuatu yang disembunyikan. Iya, kayak yang takut. ada yang disembunyikan, kayak yang berat gitu kan Kang Iman nih. Nggak, saya jelasin Dan nanti aja. yang di sebelah rumah ini, dia itu bukan orang biasa. Dia itu ada yang pintar. Normal gitu ya. Cik goreng rek nanya ya. Nah benar, digigiran imah iya teh. Jelema bisa normal. Geus pada apa eta mah. Berarti eta teh si jalmi eta apaleun nya anjeun sok cicing lilin ajegana. Apaleun pasti. Tah hari anu sosok awewe jangkung gede besok di sebelah ruangan tamu ruang TV teh sok ka mana wae cicingna dan di nyangkul. Eta mah cicing dirinya balik deui kana tanggal nu dihareup. Kadinya deui damol init-init eta mah. Eta teh tujuanna anjeun apa tuh? Nah sangkan teu betah di imah ieu, sangkan pindah. Cenah nyingka keluarga ieu ti imah. Dia tuh dikirim untuk keluarga Mas Dani supaya tidak betah di sini dan pergi keluar dari rumah ini. Itu katanya. Ya, mungkin tanya dulu ke Kang Iman. Tanya lagi. Kang. Nah, ini sebenarnya ini yang harus dilakukan oleh Mas Dani ini apa? Mungkin ini diambil lagi aja dulu lah ininya. Supaya Kasihan. kita ngobrol lagi. Ini diambil lagi ininya, dikeluarin biar kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Mohon Mas iya nya. Mangga Bentar. di kartona sedayana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini coba di Ya, setelah tadi kita melakukan mediasi sama Kang Yuda, kita tahu sebenarnya yang di sini tuh ada sosok apa aja. Dan sempat tadi yang merasuki Kang Yuda itu adalah sosok yang berada di air, di toilet, dan dia membeberkan apa sebenarnya yang ada di sini, sampai-sampai dia bercerita
sosok yang ada di ruang tengah ya, yang sempat tadi Mas Dani bilang ada temannya berkunjung, dia melihat sosok dan itu sinkron sama yang diceritain yang dimasuki ke Kang Yuda tadi. Dan ternyata itu yang ada niat-niat ke sini. Dia berniat untuk supaya keluarga Mas Dani itu tidak betah di sini dan pergi dari tempat ini, seperti itu. Dan tadi juga dia menceritakan bahwa di sini tuh ditunda disimpan sebuah panjara, disimpan tanah pemuragan atau tanah dari kuburan. Dan kata Kang Iman juga yang menyimpan sebuah benda tanah pemuragan itu, tanah kuburan itu adalah bukan ilmu yang rendah, tapi itu membutuhkan ilmu yang tinggi katanya, kata Kang Iman. Mungkin kalau dilihat dari segi mata gak akan kelihatan, harus pakai batin juga cara melihat nyimpennya di mana. Kalau menurut kasat mata biasa gak akan kelihatan. Makanya Kang Dani juga gak tahu di mananya itu. Dan nanti kita coba analisir sama Kang Iman. Dan dari yang tadi Kang Yuda bilang sama yang merasuki Kang Yuda bilang itu disimpan di depan rumahnya pas mau masuk ke dalam rumah, di halaman rumahnya disimpannya. Dan Kang Dani tadi ya kata sosok yang memasuki Kang Yuda tuh ternyata di sini tuh disimpan sebuah benda. Iya, saya juga ada pikiran ke situ sih. Soalnya kan waktu teman saya kesini juga dia bilang gitu. Dia bilang katanya di depan halaman rumah ada yang naruhin tanah gitu. Emang tanah apaan? Tahu-taunya katanya tanah dari kuburan gitu. Dan tadi sosok yang sering dilihat oleh anaknya Pak Dani itu sebenarnya tidak apa-apa. Dia cuma menyukai. Iya, dia tuh lurus aja. Dia nggak ada niat ganggu atau apapun. Ya cuman gitu kan, kok saya jadi heran ke anak saya, kok dia main sendiri, biasanya sama temannya, kok dia main sendiri nyaman gitu kan. Namanya kita orang tua kan takutnya ada apa-apa gitu kan. Apalagi kalau untuk anak-anak kan pikirannya masih luas, imajinasinya masih tinggi gitu kan. Cuman lihat di kita kasat mata gitu, tahu-taunya ada yang ngajakin main dia. Takutnya kan misalkan ada yang ngajak main, ayo katanya main ke sana, pasti diikuti kan. Ya, tapi alhamdulillah tadi kan udah di mediasi sama kita kalau dia tuh tidak ada niat jahat apapun. Jadi kita malah tahu dia Ngasih yang ngasih tahu tahu ya. yang ngasih tahu Ngasih tahu. kita bahwa ada sosok lain justru yang mau niat jahat sama keluarga Mas Dani. Ya kalau begitu ya syukur alhamdulillah. Kalau udah kelihatan gitu ya, atau sama si Aiman sama Kang Yuda tadi udah di ini, ya syukur alhamdulillah, berarti saya jadi bisa tenang gitu kan. Gitu. Jadi ada yang orang yang berniat dengki atau hasut, tapi kita juga gak boleh membalas mereka ya. Yang penting keluarga kita selamat ya lebihnya mereka disadarkan. Iya. Ya, tidak ada lagi niat hasut dan dengki kepada kita. Iya. Ya terima kasih kalau gitu ya, syukur alhamdulillah gitu. Kalau gitu ya makanya saya panggil teman-teman Anda, tim Anda kesini juga kan, untuk siapa tahu kan bisa dikorek-korek lagi ya masalahnya apa kayak gimana nya gitu. Baik Kang Iwan, mungkin terakhir dari Kang Iwan mau digimanain? Kalau saya mungkin buat ngebersihin yang di depan itu, tapi mungkin saya cobalah sekarang. Coba juga, ya mudah-mudahan ada seizin Allah supaya itu yang di depan bersih.
Buat sianya nanti kan ini air, kalau bisa itu air yang bekas nyuci beras, jangan dibuang semua, jadi airnya tuh masukin, terus masukin garam krosop yang gede kan. Iya. Habis itu ya doa, habis sholat doa. Nanti mungkin Mang Iman kasih tahu doanya ya. Ya. Dan sama lagi kalau bisa, kalau nggak mau ada buat nanti kedepannya, takutnya kan ada lagi yang jahil atau apa, Bikin pagar gitu ya. Ya itu mah harus Jagaan. Bikin benteng kita buat pertahanan. pas habis sholat subuh, sebelum matahari terbit sama maghriban pas mau matahari terbit, baca surat Al-Falaq sama Anas Berapa kali sekali? 3 kali. 3 kali. Oh, jadi apa 3 kali, Anas 3 kali gitu. Ya syahadat 3 kali, sholawat 3 kali, bismillah, lalu itu Al-Falaq sama Anas. Nanti aja ditulis lah Iya. belakangnya. Iya, siap. Kalau buat yang ini mah doanya nanti lah dikasih tahu. Mbak nyiramnya dari arah putaran jam, kan di sini kanan. Kalau mau juga ini semuanya aja nih, semua yang di dalam rumah ya ciprat-cipratin aja. Iya. Mau ruang tengah, kamar, ini tembok-tembok. Bisa doain aja sekarang ya. Tapi nggak bisa di sini, sama mungkin harus ambil wudhu dulu. Ya skip aja. Ya mungkin nanti Kang Iman coba menetralisir, berusaha ya. Mudah-mudahan Allah mengizinkan, karena sesuatu yang ada di dunia ini gak mungkin akan terjadi tanpa ada seizinnya. Begitupun sebuah penyakit gak mungkin bisa sembuh walaupun kita sudah berusaha tanpa ada seizin Allah. Tapi mudah-mudahan dengan wasilah kita bersilaturahmi ke Mas Dani, dan Kang Iman mencoba berusaha berdoa mendoakan keluarga Mas Dani, kedepannya Mas Dani sama keluarga, istri sama anaknya bisa sembuh, gak ada lagi masalah-masalah, baik itu masalah sosial sama manusia, juga masalah sama yang gaib. Mudah-mudahan kita semua bisa selamat ya. Gimana Mas Yana? Sudah tutup aja? Ya cukup sekian lah. Ya mungkin dari sekarang kita cukupkan sekian, dan terus ikuti channel sekeliling kita. Bila ada rekomendasi, kalian bisa tulis di kolom komentar. Bila ada kalian pengalaman cerita misteri ataupun pengalaman masalah baik sama keluarga ataupun sama teman yang berhubungan dengan mistis, kalian bisa hubungi kami di email di deskripsi ada. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.